Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tilman Rosyad Arifin dengan NPM 2351051010. Di sini saya ingin menjelaskan tutorial cara menggunakan Praktax untuk SPT tahunan penghasilan wajib pajak badan untuk memenuhi nilai UAS saya. Eh, Eh, Pertama ke konsep SPT. Di sini kita klik buat konsep SPT, lalu ke PPh badan, klik lanjut. Periode awal pajaknya saya di di Januari 2027. Terus akhir pajaknya di Desember 2027. Untuk jenis periode pajaknya SPT tahunan. Kalau sudah klik lanjut. Sini jenis SPT-nya normal. Oke, balik ke itu. Nah, Oke, tampilannya nanti akan seperti ini. Di sini ada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Untuk metode, di sini ada tahun pajaknya 2027, statusnya normal. Metode pembukuannya itu pembukuan setel akrual. Itu ada identitas wajib pajak, lalu ada informasi laporan keuangan, sektor usaha laporan keuangan pada lembaran satunya itu umum. Lalu di sini tuh ada iya dan tidaknya itu adalah sesuai dengan soal yang kita buat. Jadi kalau misalkan ada yang perlu diisi, contohnya seperti nomor 8 ini, apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Di soal itu ada, jadi kita centang ya. Sisanya kalau misal nggak ada, kita nggak centang. Boleh ke bawah terus. Oke. Nah, ini di laporan keuangannya diisi soal kita. Kalau semuanya dirasa cukup, nanti kita harus simpan konsep dulu supaya tidak hilang saat ke halaman berikutnya. Selanjutnya ke L11A. Di L11A ini ada daftar nominatif biaya promosi. Untuk tanggalnya 14/08/2027, penerimanya Manda Febrianti dan alamatnya di Bandar Lampung. Bentuk dan jenis biayanya itu iklan, nilainya adalah 720 juta, PPh-nya 0, dan nomor bukti potong atau pemungutannya 07-12A-2027. Deskripsinya sini promosi untuk kliniknya. Selanjutnya ke L9. Di L9 ini daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Untuk di kelompok satu itu ada peralatan elektronik, ada peralatan lainnya, dan motor. Tahunnya semuanya Desember 2027. Biaya perolehannya ini 925 juta untuk peralatan elektronik, peralatan lainnya itu sebesar 258 juta, dan motor sebesar 265 juta rupiah. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya itu 462 juta 500. Gimana cara ngitungnya? Itu kita kan di soal saya itu diperolehnya 2025. Jadi dan sekarang ini penyusutannya di tahun 2027. Jadi eh, selama 2 tahun itu sudah disusutkan. Jadi dari 925 juta disusutkan 2 tahun itu sebesar 462 juta 500. Begitupun ke bawah-bawahnya sama semua perhitungannya. Metode komersialnya garis lurus, fiskal juga garis lurus. Nah, untuk penyusutan amortisasi tahun ininya itu dikali dari tarif kelompoknya. Untuk kelompok satu itu tarifnya 25%, kelompok
2 itu tarifnya 12,5%. Jadi hasilnya dimasukkan ke penyusutan amortisasi tahun ini. Deskripsinya daftar penyusutan. Kelompok satu dan kelompok 2 dirasa sudah cukup. Kita ke permanen di paling bawah. Yang permanen. Pas lagi. Nah, untuk yang permanen di sini ada bangunan untuk usaha, toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya. Tahunnya sama, biaya perolehannya 10 miliar, nilai susah buku fiskal awal tahunnya 9 miliar, metode komersial dan fiskal legalis garis lurus, penyusutan amortisasi tahun ininya 500 juta karena dikenakan tarif 5% dari 10 miliar. Selanjutnya lanjut ke L3. Di L3 ini pajak penghasilan dipotong dipungut pihak lain. Karena kan nggak ada yang penghasilan dari luar negeri, maka lanjut ke yang B yang dipotong oleh pihak lain. Di sini ada dua. Yang pertama Rafaelinas Company dan Meridesima CIT Company. Jenis pajaknya PPh pasal 21, dasar pengenaannya 1.550.000.000 dan 235 juta. PPh yang dipungutnya 31 juta dan 23.500.000. Di sini PPh yang 31 juta yang milik Rafael Ines Company, yang pemotongnya Rafael Ines itu dikenakan tarif sebesar 2%, maka DPP-nya itu bisa dihasilkan 1.550.000.000. Kalau untuk yang pemotongnya Mary Decimas IT, di sini dikenakan tarifnya 10%. Makanya DPP yang dikenakan itu 235 juta. Nomor bukti potongnya 07 BP 23 garing 2027 dan 12 garing BP strip 23 garing 2027. Tanggal bukti potongnya 23/11/2027 dan 19/9/2027. Lanjut ke L2. Di L2 ini daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Untuk yang pertama itu ada Raya Saraswati, yang kedua Jaka Bintang, yang ketiga Tia Maria. Untuk alamatnya Raya Saraswati di Jalan Alam Muda nomor 5, Jaka Bintang Jalan Insanul Suatu nomor 15, dan Tia Maria Jalan Kemakmuran nomor 25. Negaranya Indonesia semua. Dan ini ada NPWP platoniknya, jabatannya Raya Direktur, terus Jaka Komisaris, dan Tia Maria Komisaris. Nilai modal mereka, di sini total nilai modalnya kan 6 miliar. Nah, nilai modal dari Raya itu dikalikan 40%, maka dihasilkan 2 miliar 400 juta rupiah. Untuk Jaka 35% dihasilkan 2 miliar 100 juta rupiah, dan Tia Maria sebesar 25% dihasilkan nilai modal 1 miliar 500 juta rupiah. Dividennya nol semua. Lanjut ke L1. Untuk L1 ini rekonsiliasi laporan keuangan umum. Kita ke laba rugi, laporan laba rugi. Di sini ada penjualan domestik sebesar 55.150.000.000, penjualan ekspornya 0, dan penjualan brutonya 55.150.000.000. Dikurangi retur 0, potongan penjualan 0, penyesuaian penjualan 0, maka dihasilkan penjualan bersih sebesar 55.150.000.000. Lalu ke harga pokok penjualan. Di sini ada pembelian sebesar 17.200.000.000 rupiah, beban pengangkutan 0, beban lainnya 0, persediaan awal sebesar 3.850.000.000, dikurangi persediaan akhir 2.650.000.000, maka jumlah HPP-nya 18.400.000.000. Didapati laba kotor sebesar 36.750.000.000 rupiah. Pendapatan usaha lainnya juga 0.
Sini ada beban usaha, gaji, tunjangan, bonus, honorium, THR, dan sebagainya sebesar 22 miliar 100 juta rupiah. Di sini ada koreksi fiskal positifnya, boleh geser. Enam. Lagi. Koreksi fiskal positifnya sebesar 650 juta rupiah. Di beban imbalan kerja lainnya nol. Lalu di beban transportasi ini ada nilai sebesar 4 miliar 350 juta. Untuk koreksi fiskal positifnya 450 juta. Untuk beban penyusutan dan amortisasi sebesar 1 miliar 384 juta 625 ribu. Untuk koreksi fiskal negatifnya 33 juta 125 ribu. Beban sewa sebesar 925 juta, koreksi fiskal positif 80 juta. Beban sehubungan dengan jasa 275 juta, koreksi fiskal positifnya 179 juta. Beban penurunan nilai 480 juta, koreksi fiskal positif 150 juta. Beban royalti 0, beban pemasaran atau promosi sebesar 720 juta, dan koreksi fiskal positifnya 30 juta. Terus beban umum dan administrasi sebesar 810 juta rupiah. Ke bawah. Lalu ada beban usaha lainnya sebesar 962 juta. Terus ada koreksi fiskal positif 228 ribu. 228 juta 500 ribu. Jumlah beban usahanya didapati 32 miliar 6 juta 625 ribu. Dan laba rugi usahanya 4 miliar 743 juta 375 ribu rupiah. Ini ada pendapatan non usahanya nggak ada. Lalu ke beban non usahanya ada sumbangan sebesar 55 juta dan beban dan kerugian selisih kursnya 18 juta rupiah. Jumlah beban non usahanya 73 juta dan pendapatan beban non usahanya minus 73 juta rupiah. Maka laba rugi sebelum pajaknya sebesar 4 miliar 670 juta 375 ribu rupiah. Lanjut ke laporan keuangannya. Kas dan setara kas sebesar 1 miliar 450 juta, piutang usaha pihak ketiga 425 juta, lalu persediaan 2 miliar 350 juta, maka jumlah aset lancarnya adalah 4 miliar 225 juta. Untuk aset tidak lancarnya, itu tanah dan bangunan sebesar 7 miliar 800 juta rupiah, dikurangi akumulasi penyusutan tanah dan bangunan sebesar 500 juta. Lalu aset tetap lainnya sebesar 9 miliar 300 juta, dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar 884 juta 625 ribu. Nah, didapati jumlah aset tidak lancarnya sebesar 15 miliar 715 375 ribu dan jumlah asetnya 19 miliar 940 juta 375 ribu. Lalu ke bagian utang. Di liabilitas jangka pendek, di sini ada utang usaha pihak ketiga sebesar 1 miliar 650 ribu. Jumlah liabilitasnya itu 1 miliar 650 juta. Di liabilitas jangka panjang, di sini ada utang bank jangka panjangnya sebesar 7 miliar 170 juta 375 ribu. Maka jumlah liabilitasnya ditambah liabilitas jangka pendek itu jadi 8 miliar 825 juta 375 ribu. Di ekuitas modal saham 6 miliar, saldo labanya 5 miliar 115 juta, maka jumlah liabilitas dan ekuitasnya 19 miliar 940 juta 375 ribu. Nah, di sini di jumlah liabilitas dan ekuitas harus sama dengan jumlah asetnya. Lalu lanjut ke L7. Di L7 ini perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun 2027 dan tahun berjalan. Di sini ada kerugian di
Kerugian fiskal di tahun 2026 itu sebesar 310 juta dan sisanya itu di 2027 sebesar 2.869.750.000. Jangan lupa dikalkulasikan untuk mendapatkan hasil di 2026 ini sebesar 310 juta ribu rupiah. Lanjut ke L6. Ini angsuran pajak penghasilan tahun berjalannya. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran sebesar 2.869.750.000. Penghasilan kena pajaknya diturunin dari yang atas dan di sini dikenakan tarif umum PPh terutang 20 sebesar 22%, maka didapati 631.345.000. Lalu kredit pajak tahun lalunya sebesar 250 juta dikurang menjadi 381.345.000. Didapati angsuran tahun pajak berjalannya sebesar 31.778.750 rupiah. Lanjut ke induk. Di induk ini dikarenakan kita udah ngisi hal-hal yang diperlukan tadi, maka didapati coba di bagian bawah yang ada isi tas yang udah diisi-isi. Nah ini ada lagi nggak yang dari atas? Oke, di perhitungan PPh-nya di sini penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak sebesar 2.869.750.000. Lalu penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak itu yang tadi juga tinggal turunin karena kan nomor 5 sama 6-nya kan tidak ada. Lalu kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan yang tadi itu sebesar 310 juta. Penghasilan kena pajaknya jadi 2.559.750.000. Tarif pajaknya sebesar 22%. PPh terutangnya 563.145.000 rupiah. Lalu kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipotong pihak lain sebesar 54.500.000. Angsuran PPh pasal 25-nya itu sebesar 250 juta. Lalu didapati PPh yang kurang atau lebih bayar sebesar 258.645.000. PPh yang masih harus dibayarnya juga sama. Oke, lanjut bawah. Oh itu ya. Nah, di sini laporan penghitungan angsuran PPh pasal 25-nya sebesar 31.778.750 rupiah. Oke, semuanya sudah. Kalau sudah bayar dan lapor. Konfirmasi tantangan. Nah, kalau sudah ini langsung ke pembayaran di bagian atas pembayaran. Pembuatan kode billing. Nah, dikarenakan saya udah bayar, jadi sudah nggak ada. Tapi di surat nanti ada dummy kode billingnya itu di download. Habis itu karena sudah bayar, masuk ke SPT dilaporkan. Nah, di sini tuh udah ada yang sudah dilaporkan SPT-nya. Nanti tinggal download yang gambar PDF ini yang warna merah dan warna biru. Setelah itu selesai. Sekian dari saya Muhammad Imam Arifin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.